Baik, di pertemuan hari ini kita akan membuat program yang sedikit lebih kompleks ya, sedikit lebih lengkap dibandingkan program OOP yang sudah kita buat di pekan sebelumnya ya. Jadi kita kita buat program OOP yang lebih panjang mungkin ya, sedikit lebih panjang source code-nya. Dengan penjelasan langkah-langkah dan kelengkapan atribut yang lebih baik ya, lebih banyak dibandingkan program kita sebelumnya. Konteksnya masih sama ya, kita akan melanjutkan konteks ruang lingkup tentang UMKM ya, UMKM sambungan atau lanjutan dari EP1 yang sudah kita bahas di semester yang lalu. Ya, kenapa UMKM? Ya, pertimbangan kita bahwasanya UMKM lah yang notabene menjadi apa ya, menjadi penyokong ya, penyokong berjalannya proses ekonomi di masyarakat ya. Jadi UMKM yang paling paling banyak berinteraksi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu coba kita nanti konsen untuk memberikan sumbangsih ya, sumbangsih berupa program yang harapannya bisa nanti kita implementasikan di dunia nyata. Baik, kita akan buat program dari awal di project BP2 2021 kelas C di panel sebelah kiri sudah ada package dari pertemuan sebelumnya. Kita akan membuat package baru ya. Kita akan buat package baru, package yang kosongan ya, untuk nanti kita isi kelas-kelasnya. Baik, caranya kita klik kanan ya di folder package ya, source packages itu kita klik kanan, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih Java package ya. Jadi dalam sebuah package nanti bisa terdiri dari beberapa file Java sekaligus ya. Jadi dalam sebuah package nanti bisa tersusun dari beberapa file sekaligus. Kita buat kita beri nama misalnya sesuai dengan materi hari ini kelas objek ya, kelas objek, kelas objek, kemudian kita beri keterangan PKG ya. Jadi biasanya kalau namanya diberi PKG itu menunjukkan package. Ya, biasanya aturan pemberian nama disarankan seperti itu. Bisa di depan, bisa di awal untuk penambahan singkatan PKG. Kita klik finish. Muncul di panel sebelah kiri package warnanya abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena masih kosong, belum ada source code-nya. Kita tambahkan di package tersebut file Java baru ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih new Java class ya. Kita pilih new Java class. Oke, kita akan membuat kelas Java baru. Konstruksinya masih sama seperti pekan yang lalu, jadi ada kelas aplikasi, kelas utama, kemudian nanti ada kelas-kelas tambahan nih, kelas-kelas tambahan. Kelas utama, kelas aplikasi ini yang kita akan buat terlebih dahulu. Namanya misalkan warung ya, jadi kita awali dengan app warung ya. Jadi ini akan menjadi kelas utamanya, kelas aplikasinya, sehingga untuk membedakan dengan kelas-kelas lain, karena nanti kita akan ada banyak kelas dalam sebuah program, kita tambahkan kata app ya. Kata app ini menunjukkan untuk aplikasi ya, aplikasi. Jadi kelas yang running ya, jadi kelas yang running, kelas yang nanti bisa dijalankan atau sebagai kelas utamanya. Baik, kita klik finish. Kita tunggu sebentar. Oke, wow, kita geser ke atas. Oke ya. Baik. Muncul kelas app warung, masih kosong seperti ini. Ya, komennya kita ubah ya. Oke, iya.
Saya akan mereview sebentar langkah-langkah kita dalam membuat sebuah program nanti ya. Sebuah program nanti langkah-langkahnya. Kalau kita membuat program dalam OOP itu seperti apa, saya tulis ulang kembali, saya review kembali poin 5 yang ada di buku modul. Baik, jadi yang pertama adalah memahami narasi ya. Narasi atau apa ya? Kalimat ya. Kalimat proses ya. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, konteksnya misalnya kita masih membahas tentang aplikasi untuk warung ya, konteksnya ya, atau toko lah yang kurang lebih sama. Konteksnya kita akan membuat aplikasi untuk warung, untuk toko. Oke, langkah pertama ketika kita membuat program dalam paradigma OP itu adalah menemukan narasi atau kalimat proses ya. Narasi atau kalimat proses yang bisa mewakili ya, yang bisa mewakili sistem yang akan kita bangun. Misalnya kalimatnya adalah Budi membeli sate di warung Pak Amin misalnya. Nah, ini narasi kalimat prosesnya. Budi membeli sate di warung Pak Amin. Ya. Ini mau kita jadikan dasar landasan untuk membuat programnya. Kira-kira program OOP-nya nanti butuh kelas apa saja. Ya. Di narasi kalimat prosesnya kita temukan dulu. Dari mana ini? Biasanya dari wawancara ya. Wawancara dengan owner-nya, dengan pemilik sistemnya. Kita wawancara. Kemudian temukan kalimat-kalimat seperti ini. Budi membeli sate di warung Pak Amin. Ya, oke. Setelah ketemu narasi kalimat prosesnya, langkah yang kedua adalah identifikasi kelas yang akan kita buat. Identifikasi kelas yang akan kita buat, kandidat kelasnya. Dari mana Pak caranya? Caranya adalah dengan menemukan kata-kata benda, ya, menemukan kata benda yang ada di dalam kalimat narasi, ya, kalimat narasi proses. Temukan kata-kata benda. Kata benda. Misalnya kita lihat nih kalimat di atas ya. Ada kata benda apa saja? Oh, ada Budi, Pak. Ada sate, ada warung. Warungnya siapa? Warungnya Pak Amin. Warungnya Pak Amin. Nah, misalnya kita ketemu seperti ini. Ada Budi, ada sate, ada warung. Nah, ini kan kata benda. Ya, setiap kata benda ini punya peluang untuk menjadi sebuah kelas. Ya. Punya peluang. Apakah semuanya, Pak? Tidak tentu ya, tidak tentu. Bisa jadi tidak semua kata benda yang kita temukan akan kita buatkan kelasnya. Bisa jadi. Ya. Jadi setelah muncul kandidat kelasnya, kita analisis ya, kita pilih mana yang dibutuhkan oleh konteks program kita, mana yang paling sesuai. Dari kandidat-kandidat ini mana yang paling sesuai. Ya, misalnya kita pilih nanti Budi sate warung nih. Ini maka nanti kita bisa terjemahkan menjadi kelasnya. Ya, Budi ini mewakili dari kelas pembeli, ya. Kemudian sate ya, ini mewakili dari kelas makanan. Kemudian warung Pak Amin ini mewakili dari kelas warung misalnya. Atau bisa juga pemilik. Bisa juga. Ya, ini kita misalnya menemukan tiga kelas seperti ini. Ada kelas pembeli, kelas makanan, kelas warung atau pemilik. Oke ya. Baik, ini langkah kedua ya. Jadi dari narasi kalimat proses itu kita identifikasi dan kita buatkan kelasnya. Kira-kira kelas apa saja yang dibutuhkan oleh aplikasi nanti, oleh program. Ya. Baik, setelah ketemu kelas-kelasnya, maka langkah ketiga nanti adalah melengkapi isi setiap kelas yang kita sudah buat ya. Apa isinya kelas? Nah, kemarin sudah kita bahas, isinya kelas adalah data dan metode. Ya, data dan metode.
Nanti bisa banyak metode. Ya, diantaranya nanti ada konstruktor, ada standar method, ya, setter, getter, kemudian itu string, itu nanti kita akan bahas di coding ya, di coding. Jadi langkah ketiga setelah kelasnya kita buat adalah melengkapi isi setiap kelas. Ya, setiap kelas kita lengkapi sini. Butuh data apa saja, butuh metode apa saja, masing-masing kelasnya yang relevan. Dilengkapi data methods yang sesuai. Jadi tidak asal ya. Di setiap kita menambahkan data, menambahkan metode, itu kita pilihkan yang sesuai. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kelasnya. Ya. Jangan sampai kita menambahkan data atau metode yang nggak ada hubungan dengan kelasnya. Ya, itu kita hindari. Baik, setelah langkah 3 selesai, baru kita buat programnya di main-nya. Kita buat programnya di kelas utama. Ya, kelas utama atau kelas aplikasi ya. Kelas main ya. Baru kita buat programnya di kelas utama, kelas aplikasi atau kelas main. Ya. Baik, jadi langkah-langkah untuk buat program nanti seperti ini dengan paradigma OOP. Bagian ini yang memang lebih lama dibandingkan dengan ketika kita membuat program secara prosedural ya. Jadi kalau program prosedural kan kita langsung main di langkah nomor 4 ini. Kita langsung tuliskan semua kebutuhan data, semua metode kita main langsung di main. Ya, main. Tapi dengan OOP kita harus melakukan 3 langkah yang di atas ini. Kita analisis dulu, kita identifikasi kelasnya, kita isi setiap kelasnya, baru setelah itu baru kita coding di bagian main. Jadi memang akhirnya secara waktu proses pembuatannya sepintas terlihat lebih lama ketika menggunakan pendekatan OOP. Kenapa? Karena kita harus menemukan dulu. Ya, kita harus menemukan, kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu. Baru kita coding di main. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sekarang langsung kita praktekkan di codingnya. Ya. Jadi narasi kalimat sudah kita temukan, identifikasi kelas sudah kita temukan. Sekarang kita buat kelasnya. Ya, kita buat kelasnya. Ada berapa kelas? Ya, misalnya di atas ada 3 kelas yang kita temukan. Yaitu ada kelas pembeli. Caranya sama seperti kemarin. Kita ketik kata kelas, ya. Kemudian pembeli, nama kelasnya, kurung crawl, buka tutup. Ya. Upayakan jangan menulis kelas di dalam public kelas app warung ya. Ya, jadi kelasnya kita letakkan di luarnya kelas public. Bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Tapi saya lebih menyarankan diletakkan di atasnya kelas utama. Ya, jangan menuliskan kelas di dalamnya. Ya, karena nanti sifatnya menjadi kelas bersarang ya. Kita belum bahas ke sana. Jadi kita tulis kelasnya di atasnya kelas public atau kelas utama. Oke, kelas pembeli kita buat, kemudian kelas makanan kita buat, ya. Kemudian jika diperlukan misalnya nanti kita buat kelas warung, ya. Kelas warung. Ya, misalnya seperti ini. Ya. Jadi kita sekarang memiliki ya program kita, source code kita terdiri dari 4 kelas. Ya. Kelas utama, app warung, kelas warung, kelas makanan, dan kelas pembeli. Ya. Oke, jadi kita akan melibatkan 4 kelas sekarang. Bisa dilihat di panel sebelah kiri bawah ya. Ini adalah kelas-kelas yang muncul ya, masih kosong sehingga tidak bisa diklik detailnya. Oke, kita lengkapi satu-satu ya. Untuk contoh nanti kita akan membahas satu kelas saja ya. Satu kelas saja dari 3 kelas provider ini. Ini istilahnya kelas provider ya. Ini saya beri nama kelas provider. Kelas penyedia ya. Penyedia apa? Penyedia objek yang dibutuhkan oleh main nanti. Kalau ini namanya kelas utama. Kelas utama atau kelas main, kelas aplikasi ya. Jadi kita punya 3 kelas provider sekarang. Kita akan bahas satu saja ya. 2 selebihnya silakan nanti dilanjutkan oleh mahasiswa di rumah ya. Baik, kita akan bahas misalnya kelas makanan. Kita akan buat kelas makanan. Ya.
sebuah kelas ya, sebuah kelas itu prinsipnya terdiri atau berisi dari data dan metode. Ini prinsip ya. Prinsip sebuah kelas itu memiliki data dan metode. Prinsip utamanya. Maka kita pikirkan ya, kita analisis kalau ada kelas makanan itu data apa saja yang mau disimpan ya dalam konteks warung ya, dalam konteks toko atau warung. Ya, kalau ada kelas makanan, kita bayangkan ada benda yang bernama makanan, itu kira-kira data apa saja yang dibutuhkan untuk disimpan ke dalam program, disimpan ke dalam aplikasi. Ya, oh itu Pak, butuh nama. Ya, makanan kan harus punya nama. Ya. Makanan harus punya nama. Oke, kita buat nama. Ya. String nama. Ya. Nama makanan. Ya. Supaya lebih lengkap ya. Selain nama, karena ini warung jual beli berarti butuh harga, Pak. Oke, kita tambahkan harga makanan. Ya. Oke, baik. Setelah kita membuat string makanan, ya nama makanan, integer harga makanan, kita tambahkan juga visibility modifier-nya. Kemarin kita bahas, sebaiknya data itu sifatnya private, ya. Rahasia, jangan dibuat publik. Ya. Kita buat dia tersembunyi dengan cara menambahkan private. Sehingga tidak bisa diakses oleh kelas-kelas di luar kelas makanan. Kita buat private. Baik, data sudah kita siapkan, ada nama makanan, harga makanan. Ya. Mungkin nggak ditambahi data yang lain, ya silakan. Ya. Ketika misalkan dirasa ada data lain yang perlu ditambahkan, silakan. Ya. Misalnya apa, Pak? Misalnya level, misalnya. Kan ada makanan yang ada levelnya itu, Pak. Level 1, level 2 bisa ditambahkan. Ya. Ada jenisnya, boleh. Kalau mau ditambahkan jenisnya juga boleh. Tapi ini untuk menyederhanakan, kita cukupkan dulu datanya 2, ya, nama makanan dan harga makanan. Baik, setelah datanya kita buat, sekarang kita buat metodenya, ya, metodenya. Di modul itu ada beberapa jenis metode. Yang pertama itu adalah namanya konstruktor. Ya. Konstruktor. Ya, ini metode yang pertama ya, standar metode. Ya. Jadi metode-metode standar. Ya. Itu yang pertama adalah konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode istimewa, ya, yang ya kenapa disebut istimewa? Karena namanya sama dengan nama kelasnya. Ya. Di nama metodenya itu sama dengan nama kelasnya. Ya. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini, public makanan. Ya. Ya. Tidak diberi public pun juga nggak ada masalah di sini. Jadi kita bisa membuat metode yang namanya ya sama dengan nama kelasnya. Istimewa ini. Ini disebut dengan default konstruktor ya, default konstruktor. Kenapa default? Karena tidak punya argumen. Itu disebut default karena argumen metodenya, parameter metodenya ini kosong di sini. Ya. Kemudian konstruktor itu istimewa ya. Pertama karena namanya sama dengan nama kelasnya, kemudian yang kedua adalah karena dia dijalankan secara otomatis tanpa harus dipanggil ya. Jadi kalau metode biasa itu kan harus dipanggil ya, dituliskan namanya baru dia dijalankan. Tapi kalau konstruktor itu tidak perlu dituliskan nama metodenya, otomatis dia akan dijalankan. Kapan? Ketika nanti kita meng-create objek, ya, kita membuat objek dari kelas makanan. Itu akan dijalankan secara otomatis. Kita akan lihat nanti contohnya. Konstruktor biasanya digunakan untuk inisialisasi, ya. Konstruktor biasanya digunakan untuk inisialisasi data, ya. Biasanya, ya, biasanya. Ya. Biasanya digunakan untuk inisialisasi data. Oke, di default konstruktor misalnya kita hanya menuliskan perintah seperti ini, shout objek ya, makanan dibuat ya, misalnya ya.
Misalnya, jadi ketika nanti dipanggil konstruktor ini, dia akan menampilkan teks pesan objek makanan dibuat. Ya, oke. Ini default konstruktor. Dia do nothing ya, dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Kecuali hanya menampilkan teks pesan ini. Kita coba lompat ya, kita coba lompat untuk melihat efek dari konstruktor ini. Ya. Melihatnya dari mana ya? Dari main ya. Kita buat mainnya dulu, kita buat objeknya makanan ya. Jadi nama kelasnya makanan, kita buat nama objeknya MKN misalnya, kemudian kita perintah new ya. Ini cara membuat objeknya. Ini create object. Ya. Oke. Kalau ini kita run, kita lihat ya, di main ini nggak ada perintah lainnya. Di main ini nggak ada perintah lain kecuali hanya meng-create objek dari kelas makanan. Kalau kita run, kita jalankan, ya muncul teks ini. Ini bukan sulap, bukan sihir loh Pak. Ini di main nggak ada perintah sistem out println, tapi kenapa ada muncul teks objek makanan dibuat. Nah inilah istimewanya konstruktor. Jadi perintah konstruktor itu otomatis dijalankan ketika create object. Ketika create object dia otomatis dijalankan. Kita lihat lagi di atas, ini ada perintah konstruktor, ya sistem out println objek makanan dibuat. Ya, jadi perintah yang dikerjakan oleh default konstruktor ini otomatis dijalankan, ya, dijalankan ketika objek makanan dibuat. Ya, oke. Ini default konstruktor. Nah, bentuk yang lain ada yang namanya parameterized konstruktor. Ya. Parameterized konstruktor. Konstruktor yang argumennya, tanda kurungnya ini ada isinya, ada parameternya, ada datanya, ada variabelnya. Ya. Variabel apa ya? Kita sesuaikan dengan kebutuhan kelasnya. Tadi ada nama makanan dan harga makanan. Kita buat string n, nm misalnya, nama. Kemudian integer untuk harga misalnya ya. Harga. Jadi ini konstruktor yang ada parameternya. Kita simpan saja nanti nama makanan, kita isi dengan nm, kemudian harga makanan kita isi dengan hg, ya, misalnya seperti ini. Ya, untuk membedakan dengan konstruktor yang pertama, kita bisa tambahkan notif saja, objek nama makanan, ya, kita tambah, kita ganti nama makanan dibuatnya ini supaya beda saja ya. Jadi kita lihat perbedaannya seperti apa. Ya ini konstruktor yang bentuk yang kedua. Jadi nanti compiler ya, Java akan melihat nanti yang dipanggil itu konstruktor yang mana. Ya, ya. Disesuaikan dengan isi dari argumennya ini. Ya, apakah argumennya kosong ataukah argumennya ada isinya. Nanti dia akan mencocokkan. Oke, untuk mengujinya kita masuk ke main, kita isi yang tadi semula kosong, ya. Artinya dia memanggil default konstruktor, kita ganti dengan yang ada isinya. Makanannya misalnya sate, ya. Kemudian harganya 15.000. Sate ayam aja ya, yang murah. Sate ayam. Oke. Ya. Berarti sekarang konstruktor yang dipanggil ketika di create objek MKN ini, dia konstruktor yang ada parameternya. Ya, kita lihat, kita coba test run. Ya, jadi muncul sekarang teksnya adalah objek sate ayam dibuat. Jadi perintah objek plus nama makanan ini yang dijalankan. Ya. Oke, jadi ini bedanya default konstruktor dan parameterized konstruktor. Oke, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama ini tentang konstruktor. Di metode standar yang pertama adalah konstruktor. Oke, saya lanjutkan. Saya beri nomor supaya jelas. 1 konstruktor, 2
Ya, metode yang kedua adalah setter ya. Jadi nanti ada 4 ya. 3 itu nanti getter. Yang keempat nanti adalah toString ya. Untuk menghasilkan kalimat dari isi data sebuah kelas. Jadi ada 4 metode standar, konstruktor, 2 setter, 3 getter, 4 toString. Jadi sebaiknya nanti ketika kita membuat program dengan paradigma OOP, 4 jenis metode standar ini kita sediakan ya, kita buat terlebih dahulu sebelum metode-metode yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke setter. Apa itu setter? Setter adalah metode untuk mengisi ya, mengisi atau menulis data, ya, menulis data ke variabel ya, variabel, ya, yang dimiliki oleh kelas. Ya. Jadi metode untuk mengisi atau menulis data ke variabel, istilahnya setter. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kita buat ya sama seperti kita membuat metode seperti biasanya. Kita buat void ya. Kemudian namanya itu biasanya diawali dengan set ya. Kemudian diikuti dengan nama variabel yang mau diubah. Misalnya set nama makanan. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Karena sifatnya mengisi, berarti metodenya harus punya argumen, punya parameter. Ya, kita isikan di sini argumennya, string nm. Sehingga nanti nama makanan tinggal kita isi dengan nm. Nah, ini set nama makanan. Bisa ditambahkan public ya, karena untuk memastikan bahwasanya metode ini bisa diakses dari luarnya. Public void set nama makanan. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa menuliskan untuk data yang lainnya. Set harga makanan. Tipenya apa harga? Oh, integer Pak. Kita tulis integer ya. Ya, tinggal nanti kita isikan ya. Harga makanan kita isi dengan HG. Ya, selesai ya, selesai. Jadi tidak banyak isi dari setter maupun getter nanti satu baris selesai. Baik, ini untuk setter ya. Jadi fungsinya dia mengisikan apa yang ada di dalam argumen ke dalam variabel ya. Apa yang dikirim di argumen masuk ke dalam variabel yang dimiliki oleh kelas. Kemudian yang ketiga getter ya. Getter. Kebalikan dari setter ya. Jadi kalau setter itu mengisi ya, maka kalau getter itu adalah mengambil gitu ya, sesuai namanya ya, mengambil data dari variabel. Ya, karena dia mengambil berarti nanti dia menghasilkan data ya. Karena dia menghasilkan data berarti bukan void nanti, tapi sesuai dengan tipe data yang diambil. Ya. Jadi public misalnya kita mau mengambil get nama makanan ya berarti tipenya string. Public string get nama makanan. Ya. Ya. Berbeda dengan setter, kalau setter dia butuh data, ya, sehingga di sini diisi dengan argumen. Tapi kalau getter dia tidak perlu data di sini karena sifatnya dia mengambil data, tidak perlu menulis data sehingga argumennya kosong. Kemudian untuk isi perintahnya sederhana saja, kita ketik return kemudian nama variabelnya ya, nama variabelnya. Ya, nama variabelnya sesuai dengan nama getternya, yaitu return nama makanan. Oke. Kemudian untuk getter yang lain juga sama polanya. Get harga ya, karena harga itu tipenya integer ya, tipenya bukan string atau bukan void tetapi integer. Public in get harga ya, makanan. Oke. Perintahnya juga sederhana, return harga makanan. Ya. Oke, baik. Setter sudah, getter sudah ya.
Setter, getter sudah, konstruktor sudah. Terakhir kita buat metode untuk toString. Jadi ini menghasilkan teks isi kelas ya, isi data atau isi variabel ya. Variabel-variabel yang ada di dalam kelas. Ya. Ini fungsinya dari toString. Ya. Karena dia menghasilkan teks, berarti dia punya return value, sehingga tipenya adalah string. Ya. Karena menghasilkan teks. Ya. Kemudian namanya misal ya kita isi makanan. Ya. Nama metodenya isi makanan atau data makanan juga boleh ya. Data aja lah. Ya, kemudian perintahnya hampir sama dengan getter. Kita return nama makanan. Kan datanya ada 2, nama makanan. Plus kita sambung dengan harganya ya. Harganya kita tambahkan dengan kurung siku misalnya. Supaya tampilannya agak beda gitu ya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, jadi nanti ketika dipanggil metode data makanan, dia akan mengirimkan nama makanan dalam kurung siku, harga makanannya berapa. Baik, ini toString ya, toString. Jadi dia menghasilkan nama makanan dan harganya. Oke, baik, standar metode sudah kita buat, ya. Sudah selesai. Sekarang tinggal kita lanjut ke min. Jadi sesuai langkah di sini, setelah kita lengkapi isi kelas, maka kita bisa lanjutkan ke program utama. Oke, ya. Baik, kita akan masuk ke program utama. Ya, kita masuk ke program utama. Kita mau ngapain di sini? Ya, kita mau menulis program apa di program utama ini? Ya, ini yang kita pikirkan. Kita mau buat menu program misalnya. Kita buat menu program. Karena kita buat menu, berarti nanti ada pilihan menu. Ya, ada pilihan menu. Kerangkanya kita buat dulu pakai looping supaya bisa berulang-ulang. Do while, ya, misalnya pilih tidak sama dengan 3 misalnya, karena pilihannya ada hanya 2 misalnya, hanya dua misalnya. Ya, hanya 2. Atau mau dibuat 4, boleh juga ya. Ya. Oke, kita buat di sini judulnya warung PP2 misalnya, warung PP2. Oke, menunya apa saja kita tulis ya. 1 misalnya kita buat buat makanan. Nah, jadi membuat objek makanan. Kemudian yang kedua ubah makanan. Kemudian yang ketiga lihat makanan. Kemudian keempat selesai ya. Misalnya menunya hanya 3 saja. Kemudian kita buat input untuk pilihannya ya. Pilih, jangan lupa gunakan print ya, bukan print line supaya lebih rapi. Kemudian kita panggil next scanner-nya. ST, scanner-nya belum kita buat. Kita buat scanner dulu. Import Java letakkan di atas.
detail, kemudian scanner. Oke, setelah scannernya kita import, kita create objeknya di main ya. Nama kelasnya scanner, nama objeknya sc, new scanner system.in. Ya, kita akan buat input di sini. Pilih sama dengan sc.next in. Ya. Baik, ini kerangka menunya seperti ini. Jadi setelah kita selesaikan kelasnya, kita buat kerangka menu di program utamanya, di kelas utamanya. Kita coba tes run, tes menu, apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Cek ya. Kita pilih 1, kembali ke menu, 2, kembali ke menu, 3, kembali ke menu, 4, selesai programnya. Oke, sudah sesuai. Ya, setelah kerangka programnya, ya, kerangka menunya jadi, baru kita lengkapi switch case-nya. Ya, kita lengkapi di sini switch case-nya. Kita switch, pilih, kemudian kita buat case-nya satu-satu. Case 1, break. Ini bisa kita kopas ya, untuk mempercepat. Ada 4 ya, ada 4 case. Case 2, case 3, case 4. Oke ya. Baik, kerangka switch-nya sudah jadi, kita isi satu-satu. Yang paling bawah paling gampang ya, karena selesai. Terima kasih. Oke. Oke, kita mulai dari atas ya, Q1. Q1 apa tadi? Q1 artinya membuat makanan. Membuat makanan. Berarti membuat objek baru untuk makanan ya. Membuat objek baru untuk makanan. Ya, kita bisa buat input ya, bisa buat langsung ya. Bisa buat langsung dengan parameter. Kita misalnya mau buat berdasarkan input ya. Berarti nanti ada, kalau kita mau membuat objek makanan, berarti ada 2 data. Ada nama dan harga. Kita buat input untuk nama makanan. Ya. Kita buat variabel temporary, string, and sc.next. Kemudian kita buat input untuk harga. Kita luruskan ya. Kemudian kita buat variabel temporary h sc.next in. Ya. Baik, setelah kebutuhan nama makanan dan harganya sudah kita dapatkan, kita baru create objeknya. Jadi objek makanan yang tadi kita buat mkn itu kita new lagi dengan data konstruktor yang berbeda untuk n dan ya, jadi ini untuk Q1 ketika membuat objek. Jadi kebutuhan konstruktornya yaitu nama makanan dan harga kita sediakan dulu dengan input masuk ke variabel n dan variabel h, kemudian baru kita lewatkan ke konstruktor makanan, kemudian disimpan di objek mkn. Nih, oke, ini membuat objek makanan. Ya, saya tambahkan keterangan misalnya berhasil dibuat ya. Objek sukses misalnya. Untuk penanda saja, objek sukses. Baik. Kemudian yang berkaitan dengan objek kita lompat ke lihat ya. Jadi setelah berhasil membuat objek kita lompat ke yang case 3, melihat ya.
Melihat isi dari objek makanan. Kalau melihat, kita gunakan metode getter. Jadi untuk melihat, kita bisa menggunakan metode getter, atau bisa juga menggunakan metode toString. Bisa menggunakan metode getter atau menggunakan metode toString. Boleh ya. Kalau getter berarti nanti kita harus menggunakan dua, get nama dan get harga. Tapi kalau menggunakan toString, kita cukup menggunakan satu metode saja. Misalnya kita menggunakan metode toString. Jadi kalau metode toString disimpan dulu, karena toString itu menghasilkan string. Kita siapkan dulu variabel temporary-nya. String M ini diisi dari objek makanan. Kita panggil metode data makanan. Jadi metode data makanan dia akan mengirimkan data makanan melalui objek MKN untuk disimpan di variabel M. Setelah itu baru kita bisa tampilkan. Bisa kita tampilkan data makanannya, makanan misalnya seperti ini ditambah dengan M. Nanti makanannya muncul diiringi disusul dengan string dari M. Baik, kita akan coba dua menu tadi, dua menu yang kita buat, create makanan dan lihat makanannya. Kita tes run dulu. Kalau langsung dilihat makanan, yang muncul nanti sate ya. Kita lihat makanan ya. Kita lihat makanan, menu 3 langsung. Muncul informasi, datanya sate ayam harga 15.000. Kalau kita pilih menu 1 buat makanan, maka nanti data sate ayam akan ditimpa ya, akan ditumpuki dengan data yang baru. Kita pilih 1, nama makanannya soto misalnya. Kemudian harganya misalnya 12.000. Enter. Objek sukses dibuat ya. Objek soto sukses dibuat. Kemudian kita lihat isinya. Kita lihat makanannya apa. Kita pilih nomor 3. Ya. Sekarang berubah. Datanya bukan lagi sate ayam tapi sudah berubah menjadi soto. Harganya juga ikut. Ya. Baik, ini contoh untuk dua metode, dua menu yang kita buat. Kita exit dulu, selesai. Oke, kita kembali ke source code. Kita lengkapi sekarang yang case 2. Case 2 tadi adalah mengubah data makanannya. Mengubah data makanan. Jadi kalau mengubah, itu kita gunakan metode setter. Kalau mengubah makanan, kita gunakan metode setter. Kita panggil metode setter. Apa yang kita ubah? Misalnya, kita ubah harganya. Misalnya harganya karena melihat pangsa pasar, begitu ya, fluktuatif harga di pasaran, harganya berubah. Namanya tetap misalnya kita definisikan mengubah data makanan itu hanya mengubah harganya saja. Apa boleh Pak mengubah namanya? Ya boleh-boleh aja. Misalnya yang semula sate ayam diubah menjadi sate kambing misalnya ya. Karena sudah nggak laku misalnya, atau ayamnya sudah habis misalnya, diganti dengan kambing, itu mengubah nama. Tapi untuk case ini kita misalnya hanya mengubah harganya ya, karena ada penyesuaian harga. Baik, apa yang dilakukan ketika ada perubahan harga ya berarti kita minta input harga yang baru ya. Jadi kita buatkan perintah untuk input harga yang baru. Masukkan harga baru ya, misalnya ya, masukkan harga baru. Kemudian kita buat variabel bantuan HB misalnya harga baru itu sc scanner dot next in. Ya, setelah data harga barunya
kita dapatkan, baru kita update-kan ke dalam objeknya makanan. Caranya bagaimana? Kita panggil, ya, kita tulis metodenya dulu, kita tulis objeknya dulu, MKN, kemudian kita panggil metodenya set harga makanan. Ya, otomatis dia diarahkan oleh NetBeans dengan variabel HP. Oke, jadi kita panggil makan objek makan, kemudian metodenya set harga makanan, diisi argumennya atau parameternya dengan HP. Bisa kita tambahi keterangan harga diubah. Ya, misalnya seperti ini untuk message saja. Harga diubah. Baik, ini untuk mengubah ya. Jadi menggunakan metode setter untuk mengubah isi data dari variabel yang kita miliki. Kita coba sekarang, kita tes run lagi. Kita lihat makanan, nah, asumsinya masih pakai sate ayam berarti ya. Kita lihat makanan, datanya sate ayam 15.000. Ya, kita akan mengubah harganya, ya, mengubah harganya. Kita pilih menu 2. Ya, karena ayam semakin langka misalnya, ayam semakin langka, semakin banyak yang nggak mau disembelih misalnya, protes, demo, gitu ya, nggak mau disembelih, harga ayam meningkat, sehingga harga sate ayam pun juga meningkat. Kita masukkan data baru menjadi 20.000. Dan kita enter, ya, harga berhasil diubah, kita cek kembali dengan memilih menu 3, lihat makanan. Ya, muncul di layar output bahwa sate ayam yang semula 15.000 sudah berubah menjadi 20.000 rupiah. Ya. Oke, jadi ketiga menu sudah kita bisa buat, kita implementasikan dari membuat objek makanan, kemudian mengubah makanan, kemudian melihat data makanan. Oke, kita pilih selesai. Ya, jadi kira-kira nanti gambaran membuat program dengan OP akan seperti ini ya. Gambarannya, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi dimulai dengan kita menentukan kelasnya, gitu ya. Kita tentukan kelas, kita pelajari dari narasi prosesnya, kita pilih kelas apa saja yang akan kita buat, kemudian masing-masing kita lengkapi isi kelasnya dengan data dan metode standarnya. Ya, setelah semua kelas kita lengkapi, kemudian baru kita main ya coding di kelas utama. Kita otak-atik di main-nya seperti apa nanti. Ya. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, tadi kan kita ada 3 kelas provider, itu bagaimana nanti? Ya, karena ada kelas pembeli, ada kelas warung juga. Nanti implementasi di programnya bagaimana? Nah, ketika nanti program kita, ya program ini melibatkan lebih dari satu kelas, maka struktur menunya pun juga akan berubah. Ya. Jadi menu ini nanti akan berubah. Ya, menu ini akan berubah. Berubahnya di mana? Berubahnya di sini akan ada menu tambahan. Ya, jadi misalnya ini kan kita hanya membuat menu untuk makanan saja, ya. Misalnya ya. Ya, padahal tadi ada tiga kelas ya. Maka nanti kita buat sub menu ya. Kita buat sub menu. Jadi menu yang paling luar nanti isinya menu utamanya, ada menu makanan, menu pembeli, menu warung, itu di menu utamanya. Ya, ketika dipilih menu utama, nanti di dalamnya ada sub menu lagi. Ya. Sub menu yang tampilannya seperti yang kita bahas tadi. Jadi ada sub menu. Itu kalau nanti kita mau mengimplementasikan seluruh kelas ke dalam menu program utama. Jadi tekniknya nanti menggunakan sub menu. Ya, silakan nanti dipraktekkan, dicoba oleh mahasiswa ya, oleh mahasiswa di rumah. Bagaimana caranya menerapkan ketika kelas nanti digabung dalam sebuah program. Silakan dilanjutkan dengan teknik menambahkan sub menu ya, menambahkan sub menu. Baik, saya kira itu sedikit tambahan dari saya untuk bagaimana coding ya, bagaimana implementasi programnya untuk pembuatan kelas dan objek.
Selebihnya silakan nanti dikembangkan sendiri, ditambah sendiri, termasuk yang ada di modul ya silakan juga dicoba ya. Jadi kalau di modul kita masih belajar tentang ruang lingkupnya tentang akademik ya, tentang akademik, tapi untuk praktek di sini, praktek di kelas kita akan menggunakan konteks UMKM ya, dalam hal ini warung atau toko. Ya, jadi semoga dengan beragam konteks ini bisa menambah jam berlatihnya mahasiswa ya, jam berlatihnya meningkat, otomatis nanti harapannya pemahaman atau penguasaan materinya juga bisa meningkat. Saya kira itu dari saya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan ya.